Tidak ada yang lain Tuhan yang bisa kami banggakan dalam hidup ini selain Engkau Tuhan, selain nama-Mu Tuhan Yesus. Kami semua berdiri di hadapan tahta kekudusan-Mu malam ini Bapa. Bawa hidup kami Tuhan, bawa kami hari-hari ini untuk terus mengejar perkenanan Tuhan. Kami perlu Engkau di hidup kami Tuhan. Kami perlu kasih-Mu di hidup kami. Sungguh kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu kasih-Mu. Ini adalah waktu yang terbaik Bapak Ibu. Ambil waktu. Engkau sendiri dengan Tuhan. Jangan lihat kanan kirimu, tapi engkau dengan Tuhan. Hari ini datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan secara pribadi. Naikkan syukur-Mu. Naikkan syukur-Mu. Bahkan apapun keadaanmu hari ini, katakan kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Lebih dari hidup. Katakan pada Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Lebih dari hidup. Amin Yesus. Bawa lidah dari hidup. Mari renungkan kemurahan Tuhan di hidup kita. Terima kasih Bapa. Lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi saudara, renungkan kemurahan Tuhan. Amin Yesus. Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu.
Tuhan di hidup kita. Amin Tuhan. Lebih dari kemurahan-Mu Yesus. Amin. Lebih dari Mari renungkan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Satu demi satu, setiap persoalan dapat kita lalui karena kemurahan Tuhan. Amin. Ada begitu banyak perbuatan Tuhan yang ajaib. Bahkan mungkin saat ini engkau merasa, engkau berkata, aku belum lihat pertolongan Tuhan. Tapi sampai hari ini kita masih ada. Kita hidup, kita sehat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Syukuri bahwa setiap persoalan penderitaan itu adalah karena kemurahan Tuhan. Sebab Dia mendidik orang yang dikasihinya. Tuhan ingin kita berbalik kepada Dia hari-hari ini. Tuhan ingin kita kembali ke dalam pelukannya. Karena itu seringkali Dia izinkan persoalan masalah kita hadapi. Karena kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup Dia beri buat kita. Hari-hari ini mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Terus bersyukur. Terus bersyukur. Sebab kebaikan Tuhan, sebab anugerah Tuhan itu besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, curahkan kemurahan-Mu Tuhan. Kami perlu kemurahan Tuhan lebih dari segala-galanya. Yes Lord Jesus. Mari biar jemaat saja katakan sekali lagi pujian ini. Kemurahan-Mu Tuhan. Amin Yesus. Amin Roh Kudus. Amin Tuhan. Amin Yesus. Saudara, hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini malam ini. Tuhan sedang ingin berurusan pribadi-pribadi dengan saudara. Mari kita mengalir dalam Roh Kudus, sembah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus.
Kudus, jamah setiap hati, ya Roh Kudus. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Mengalir hadirat-Mu Tuhan, mengalir, menjamah setiap hati. Pulihkan setiap kami, jamah setiap hati dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Makasih Yesus, bawa kami Tuhan, bawa kami jadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah mencari penyembah-penyembah yang demikian, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Pulihkan Tuhan setiap hubungan yang rusak dengan Tuhan malam ini, dipulihkan. Jamah kami Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Katakan pujian ini dari awal, saudara. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan atas ku terhubung denganmu. Biar kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, selalu melekat di hatinya Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, bawa kami Tuhan, selalu melekat di hati-Mu Yesus. Amin Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mampukan kami melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Bukan apa yang kami inginkan, tapi apa yang Tuhan inginkan. Bawa kami Tuhan, bawa hidup kami terus ada dalam perkenanan-Mu hari-hari ini Bapa. Biar hubungan kami dengan Tuhan selalu erat Tuhan. Karena itu yang kami rindukan, berada dalam hadirat Tuhan, berada dalam firman-Mu ya Bapa. Biar pengurapan-Mu tetap tinggal dalam kami malam ini. Urapi firman-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu berbicara bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus,
Yang percaya Tuhan memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk Bapak Ibu. Iya, kita percaya bahwa dalam hadirat Tuhan kita selalu dipuaskan, amin. Saya mengundang ya satu kesaksian dari Ibu Naomi. Mana Ibu Naomi tadi? Dari Kalimantan. Iya, maju ke depan Ibu. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ini dari Kalimantan, khusus loh datang misbah doa malam ini. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dia gak mungkin datang kalau dia gak mengalami sesuatu yang luar biasa. Ibu dari mana Ibu? Sini. Saya dari Kalimantan, tepatnya saya dari Balikpapan. Iya. Saya bekerja di lokasi yang jauh. Perjalanannya ke Balikpapan sekitar 12 jam. 12 jam ke Balikpapan. 12 Baru ke jam, sini. Baru saya ke sini, perjalanan dari Balikpapan ke sini 2 jam. Dan saya bisa ke sini itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Percaya Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saya dulunya bukan orang Kristen, tapi saya percaya Tuhan itu baik. Amin. Dia sangat baik. Saya bisa ke sini itu juga karena minta. Itu sampai 2 kali. Yang pertama saya dikasih kesempatan, saya tanya Tuhan, kalau saya punya, karena dari dulu flashback, saya pernah selalu lihat YouTube-nya Bu Debbie waktu saya baru bertobat. Kemudian dikasih tahu ada hamba Tuhan yang dulunya bukan Kristen, terus dia Ibu ini dari membawakan- sama-sama kayak saya dulu juga. Dari seberang Bapak dari Ibu. seberang. Kemudian dikasih tahu bahwa ada pendeta yang ini, karena dia takut saya jadi lemah lagi. Kenapa saya bisa jadi lemah? Karena semua meninggalkan saya. Anak-anak saya dibawa oleh mantan suami saya, dan sekarang itu menjadi pergumulan buat saya Bapak Ibu. Dan saya bisa bertobat itu juga hampir sama dengan Bu Debbie, hampir mati bunuh diri. Tapi Tuhan bilang itu bukan rancanganku. Ya. Di situ baru saya ngambil keputusan saya harus bertobat, dan kemudian dikasih tahu tentang YouTube-nya Bu Debbie, saya ikuti, dan Tuhan itu baik. Bapak Ibu jangan pernah ragukan Dia, jangan pernah. Hari ini pun saya bisa hadir di sini Bapak Ibu, bukan keinginan saya. Saya cuma bilang, tadi dulu saya bilang Tuhan, satu saat saya akan ketemu ibu ini live. Dan hari ini saya ketemu dengan ibu. Live loh Bapak Ibu. Saya ketemu, saya minta Tuhan, kalau Engkau izinkan saya mau ketemu sama ibu ini, sama Ibu Debbie. Biasa acaranya itu selalu di pertengahan, dimana waktu saya nggak bisa diganggu untuk kemana-mana karena saya bekerja. Jadi dulu ketika bertobat terima Yesus nggak ada pekerjaan, Nggak ada. ya. Untuk berpikir hidup aja sulit, nggak ada Iya, uang, bahkan sulit harus merawat orang tua yang Merawat sakit. orang tua yang sakit. Saya bahkan bilang, Tuhan, ini tangan saya. Obat yang harus kami beli karena cuci darah itu 1 jutaan. Tadi cek dengan Ibu Olin, harganya memang mahal. Saya bilang, Tuhan, ini tangan saya. Ibu Debbie ngajarin kita punya iman. Saya bilang, kalau Engkau mau saya jualan, berkati tangan saya 2 ini Tuhan. Tapi kalau Engkau mau saya bekerja, saya dulu pernah kerja Tuhan. Saya, kalau Kau kasih saya waktu sekali lagi untuk bekerja, saya mau kerja. Dan tahu Bapak Ibu, saya nggak masukkan lamaran sama sekali Bu. Wow. Saya dipanggil bekerja tanpa masukkan lamaran. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saya nggak pernah ngubungin siapa-siapa. Cari Tuhan ya. Saya cuma cari Tuhan. Betul. Firman Tuhan bilang kejar dulu kerajaan sorga dan semuanya itu akan diberikan. Amin. Itu yang saya selalu ambil dari Bu Debbie. Dan saya bilang suatu waktu saya akan ketemu dengan Ibu Debbie. Setelah itu saya bekerja, saya ketemu sekarang, dan caranya pun dengan ajaib Bapak Ibu. Nggak serta-merta saya kesini. Caranya apa? Saya minta Tuhan kasih kesempatan Bu Debbie tuh ngadakan ibadah di awal minggu dong Tuhan. Jangan di tengah karena saya nggak bisa berangkat. Tuhan kasih. Tapi karena mager saya nggak datang Bu. Oh. Akhirnya berkat saya hilang. Iya.
Saya bilang mungkin bulan depan Bu Debbie pasti ngadain awal minggu. Ternyata enggak, ngadainnya selalu di tengah. Sekali lagi saya bilang, Tuhan saya minta ampun. Kalau memang Engkau izinkan saya ketemu dengan Ibu Debbie, bikin di awal minggu lagi dong Tuhan. Dan itu terjadi lagi Bapak Ibu. Saya sampai gemeteran ngetik, mau pesan tiket itu gemeteran Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan. Udah gampang loh saudara, 12 jam harus ke Balikpapan dulu, naik pesawat sampai ke sini. Yang di Jakarta ini banyak kan pada malas nggak mau datang ya. Yang jauh-jauh ini ya dari Kalimantan loh, suatu kerinduannya terus akhirnya Ibu. Akhirnya saya bisa datang ke sini. Ada satu lagi kesaksian yang betul-betul luar biasa. Ibu Debbie selalu mengingatkan kita, nggak usah cari siapa-siapa untuk minta doa. Nggak usah cari pendeta, minta Tuhan. Amin. Saya punya keponakan di Balikpapan dinyatakan dia kena sindrom ginjal. Jadi ginjalnya rusak. Akhirnya badannya bengkak terus bengkak sampai dokter nyerah dan dikirim ke Surabaya dalam kondisi semua tubuhnya bengkak. Umur 4 tahun laki-laki. Itu dinyatakan sindrom ginjal, dikirim ke sana sampai di Surabaya ditemukan paru-parunya bocor dan penuh dengan air. Kemudian mohon maaf kemaluannya itu besar juga. Karena kami percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan kami, orang yang berharap kepadanya. Dan kami selalu ikut mesbah dan selalu mengingatkan adik kami untuk ayo kita selalu berdoa, ayo ikut mesbah, ayo dengarkan apa yang firman-Nya Tuhan, apa yang sedang disampaikan firman Tuhan itu. Adik saya dengan kepercayaannya dia ikut terbang setelah dia cuti, dia berangkat ke Surabaya. Dia hanya bawa, kita di sana di Surabaya nggak kenal siapa-siapa Bapak Ibu. Dia hanya bawa minyak urapan. Kita percaya. Dia berdoa, dia olesi saja itu kemaluannya anak ini langsung kempes. Dokter sampai kaget. Oh wow. Sampai kaget dokter kok bisa berubah. Amen. Dan waktu dia dioperasi anak ini, biasa anak-anak itu rewel. Yang menjadi kekuatan kami Ibu, anak keponakan kami ini tidak pernah rewel kecuali dia minta makanan yang dia inginkan yang dilarang baru dia marah. Tapi selebihnya dia kuat, dia tidak rewel sama sekali. Bahkan setelah operasi pun dia diam saja. Dan masa penyembuhannya itu juga sangat cepat, dokter tuh sangat cepat sampai dokter itu kaget gitu loh. Anak ini benar-benar kuat seperti itu. Makanya firmannya yang sering sampaikan Bu Debbie, kami selalu bilang firman-Nya Bu Debbie ini tuh kayak lombok, pedes. Tapi pedes di mulut udah hilang pengen lagi gitu loh. Selalu seperti itu. Dan kami rasakan itu. Keponakan kami benar-benar hari ini sudah kembali ke Balikpapan setelah perawatan beberapa bulan yang dikatakan dokter mungkin lama di Surabaya. Dan kadang kami pikir mungkin ya karena sudah buat perjanjian kalau dia meninggal itu nggak ditanggung, langsung dikubur di Surabaya seperti itu. Itu ketakutan kami. Tapi ketika melihat anak ini dan kami sujud ketika ada mesbah doa, kami merasa dikuatkan seperti itu. Bahwa Tuhan adalah penyembuh. Amen. Dan hari ini anak itu sudah kembali ke Balikpapan dan tinggal rawat-rawat jalan saja. 3 bulan sekali baru bisa ke Surabaya seperti itu. Ya. Dan kita percaya bahwa kami sekeluarga percaya bahwa Tuhan pasti sembuhkan secara sempurna. Amen. Jika orang-orang lain bisa dipulihkan, keponakan kami pun pasti dipulihkan. Apa yang Ibu dapatkan selama ikut mesbah doa? Banyak hal Bu, terlebih lagi saya bilang tadi kayak Lombok tadi firmannya Bu Debbie itu, kami pernah marah besar. Saya pernah ribut dengan adik saya. Adik saya ini juga salah satu pencinta Bu Debbie. Setiap hari firmannya tuh dinyalain. Akhirnya kami ribut, gak ada selesai-selesainya. Saya cuman bilang begini, sudah sering dengar firman Bu Debbie? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Debbie.
sudah bukan Bu Debi, maksudnya bukan firman-Nya. Iya, firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan Bu Debi, jalankan. Karena kalau semakin kita berkeras hati, Ya. itu akan terus menghantam kita. Tapi begitu kita rendah hati, kita pasti dimenangkan. Amin. Kita pasti jadi orang yang menang. Akhirnya Seperti itu. berbaikan. Akhirnya kami berbaikan dan dia bilang gini, iya memang malu juga ya kita. Iya, betul Seperti ya Bapak Ibu. Karena firman itu makanya, Mengubahkan ya. Iya, firman Iya. itu sangat mengubahkan. Yang tadinya kita gontok-gontokan, kembali duduk lagi duduk manis. Iya ya, Tuhan sudah ngomong gini, malu Iya, malu. betul. Iya Amin. sudah, jadi kami berbaikan lagi seperti itu. Jangan pernah ragukan firman Amin. Tuhan. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan tuh kayaknya nggak mungkin nolong, enggak. Tuhan pasti Amin, menolong. amin. Dia pasti menolong kita. Iya. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Dan satu lagi, Iya. satu Bu. Satu bener ya. Iya ini satu beneran ini. Waktu itu saya lagi duduk dengar mesbah Ibu dan hari itu saya lagi baca firman. Ibu lagi menjelaskan waktu itu kalau nggak salah di gereja Cimahi. Ibu menjelaskan bahwa kami tidak pernah pasang layar di nomor rekening untuk disumbang yang seperti itu. Kalau nanti saya melakukan itu Tuhan marah seperti itu. Pas firman itu saya baca, firman itu menyatakan tentang Gideon yang berani. Ya. Waktu itu mau berperang, dia bawa banyak orang. Tuhan bilang Suruh apa? pulang. Ya, Tuhan bilang, aku nggak mau nanti orang-orang itu merasa bangga dengan dirinya. Ya. Orang itu akan bangga dengan dirinya bahwa mereka, gara-gara mereka menang. Padahal itu karena saya, kata Tuhan ya Bu ya. Di Gideon seperti itu. Akhirnya Tuhan pilih. Kalimatnya itu persis seperti yang Ibu Debbie bilang. Pasang aja kamu, nanti kamu urus sendiri. Dan itu bertepatan sekali. Dan itu kayak bek gitu loh. Ke hati saya, iya ya, kenapa saya harus ngeremehin Tuhan? Karena waktu itu juga saya lagi ada masalah. Kenapa saya nggak letakkan itu? Nih Tuhan, Ya. kerjakan bagianmu. Saya kerjakan bagian saya. Kalau Tuhan bisa berkata seperti itu kepada Bu Debbie, Tuhan juga lakukan itu kepada Gideon. Jaraknya yang berbeda ya, tapi perkataannya persis seperti itu. Saya pun juga percaya Tuhan pasti bela saya. Tuhan yang akan membuat saya tetap pegang sama Dia. Amin. Seperti itu. Ya satu hal, Bapak Ibu jangan pernah ragukan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus, Tuhan Amin. Yesus kita, enggak ada yang lain. Saya sudah pernah di luar sana, Bu Debbie pernah di luar sana. Hanya Tuhan Yes, Yesus hanya saja. Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu, Tuhan berkati. Iya Bapak Ibu, satu hal yang saya ambil kesimpulan ya, Ibu Naomi ini dulu tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan ketika dia menerima Tuhan Yesus, nggak ada pekerjaan, dia terbuang ya. Dan dia juga harus merawat orang tuanya. Dan di situ dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu, ya Tuhan tuh tidak pernah berdusta dengan janjinya. Dan saya mendengar akhirnya dia nggak cari pekerjaan, nggak masukin lamaran. Tiba-tiba pekerjaan yang mencari dia. Apakah itu bukan karena perbuatan Tuhan? Dan lewat pekerjaan itu dia bisa membiayai orang tuanya yang sakit. Bahkan dia bisa datang hari ini ke sini tuh ongkosnya gak sedikit loh Bapak Ibu. Naik pesawat loh. Ya dan Ibu akan pulang besok ya. Akan pulang besok. Dari situ saya melihat bahwa kalau Tuhan yang sudah berjanji dan kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sebenarnya kuncinya itu hanya percaya pada Tuhan, ikuti firman-Nya dan ya udah mengalir dengan rencana Tuhan. Sering kali kita nggak bisa lihat mujizat karena kita membatasi Tuhan dengan kekuatan kita. Ya hari ini saya dapat firman Tuhan itu dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 saudara. Firman Tuhan di sana berkata begini, Ibrani 6 ayat yang ke-13. Baca bersama. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya.
Semua janji yang ditulis Tuhan di dalam Alkitab itu sumpahnya terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Sebab nggak ada lagi yang lebih tinggi dari Tuhan. Kalau Tuhan memberikan janji atas namanya sendiri, Bapak Ibu, ini Tuhan loh yang berjanji loh. Kalau manusia berjanji bisa nggak tidak ditepati? Banyak toh. Nggak usah dengar janji manusia. Saya pernah cerita dulu ketika saya baru datang di Jakarta dengan suami. Saya melayani satu keluarga. Ya, mereka ini ribut, berantem, suami istri ribut, saudara. Tengah malam jam 2 berantem, saya ditelepon. Ya, kami datang melerai mereka. Sampai akhirnya ya cuma satu kerinduan saya agar keluarga ini dipulihkan. Ya, dan waktu itu istrinya tuh bilang sama saya, "Bu, saya ini lagi mau jual rumah saya, Bu. Sudah ada yang nawar 19 miliar, Bu. Tapi saya masih nggak mau dulu, Bu, karena rumah di situ memang mahal. Lalu dinaikin sama orangnya jadi 20 miliar. Bu Debbie doain ya, ini sudah naik 20 miliar loh. Pokoknya nanti kalau rumah ini laku, saya janji saya beliin ibu rumah. Nggak usah yang mahal-mahal ya, Bu, 500 jutaan saja." Itu 15 tahun lalu waktu kami baru datang ke Jakarta. Saya waktu diomongin gitu saya ngelus dada gini. Dalam nama Yesus, janji manusia itu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nggak usah dimampirkan di hati. Nanti kalau tidak ditepati bisa sakit. Amin. Jadi saya bilang sama suami, nggak usah terlalu digubris. Yang penting tujuan kita melayani mereka ini supaya mereka ini bertobat. Dari 19 miliar naik jadi 20 miliar sampai laku di harga 23 miliar. Banyak gak uang segitu? Menurut saudara banyak ya? Menurut saya banyak banget. Bukan banyak lagi. Lalu Bapak Ibu akhirnya Bu Debbie doain ya, besok saya serah terima di notaris AJB, kita jual beli proses. Oh iya Bu, saya doakan. Pokoknya tenang ya Bu, saya ingat janji saya. Akhirnya siang sudah berlalu, sore saya iseng WA. "Ibu bagaimana Bu, sudah lancar semuanya?" Nggak masuk SMS saya. Sampai malam saudara nggak masuk, nggak dibalas. Akhirnya saya coba telepon miss call. Saya miss call, suaranya begini, "Telepon yang Anda tuju sedang bersembunyi." Ya, telepon yang Anda tuju sedang ngumpet. Saya bilang sama suami nggak usah ditelepon lagi. Lalu saya iseng SMS sama pembantunya. Karena pembantunya ini yang sering ngabari saya, "Bu tolong Bapak sama Ibu berantem lagi, Bu tolong dia mau bunuh-bunuhan." Saya cuma tanya gini, "Mbak bagaimana kabarnya nyonyahmu?" Ya bilang sama dia, saya ini gak mau minta uang atau mau nagih janji, gak, cuma tanya kabar. Orang biasanya sehari itu telepon terus. Kata pembantunya gini, "Itu dia Bu, sejak bayaran rumah dia mengurung diri. Dan dia katakan, siapapun yang telepon saya bilang saya enggak ada. Walaupun keluarga dekat, keluarga jauh datang ke rumah ini tutup pintu bilang saya enggak ada. Itu mereka pasti mau minta duit sama saya." Bapak Ibu, lalu dia mengunci diri. Berapa hari setelah itu pembantunya SMS saya, "Bu, dia berantem sama anaknya. Gara-gara persoalan anaknya minta uang mau beli telur." Ngeri ya saudara. Ada loh orang kaya, bayangkan loh persoalan telur, anaknya marah karena beli telur bijian. Maunya anaknya itu beli yang banyak. Dia saudara begitu dapat uang ini dia kekap, dia takut sekali kehilangan. Dan kabar terakhir saya dengar dia sakit-sakitan masuk keluar rumah sakit. Ya, apa yang kita cari di hidup ini? Makanya saya juga jangan terlalu didengar. Kalau manusia berjanji bisa PHP. Apa itu PHP? Pemberi harapan palsu. Karena janji manusia itu janji
palsu. Tapi ayat ini berkata, ketika Allah memberikan janjinya ya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ayat 14 katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. 15 Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Bagian kita tunggu waktu Tuhan, sambil berjalan mengikut Tuhan, iringi Tuhan, nikmati kemurahan Tuhan. Jangan banyak bersungut-sungut, percaya saja, amin. Walaupun dalam hidup Abraham penantiannya banyak kelok-kelok sampai dia pernah berbuat salah. Dia menghamili pembantunya sendiri karena dia gak sabar tunggu janji Tuhan. Iblis selalu memberi tawaran yang palsu, tapi jalan Tuhan itu yang terbaik. Lalu dikatakan di sana saudara, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Ya, Tuhan itu berjanji kalau kita ini setia ikut Dia, kalau kita ini sungguh-sungguh takut akan Dia, kalau kita ini hidup sungguh menghormati Tuhan, menjauhkan dosa dari hidup kita dan taat berjalan dalam kekudusan, maka Tuhan bilang akan ada perbedaan. Akan ada perbedaan. Saya kalau orang datang konseling, Bu kenapa hidup saya begini-begini, saya cuma tanya, kamu menghormati Tuhan gak dalam hidupmu? Apa itu menghormati Tuhan? Berjalan dalam kebenaran dan kekudusan, jauhi dosa, taati firman Tuhan, itu namanya orang yang menghormati Tuhan. Apa goal dari kekristenan kita Bapak Ibu? Goalnya adalah kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hidup kita ini memenangkan jiwa-jiwa di sekeliling kita, karena mereka melihat kesaksian hidup kita. Itu makanya dikatakan Tuhan yang berjanji loh. Allah mengikat dirinya dengan sumpah ayat 18 supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ada sebuah pengharapan besar yang Tuhan janjikan di depan kita, dan kita harus menjangkau itu. Kita harus membuka mata rohani kita untuk melihat sebuah pengharapan yang terletak di depan kita. Percayalah pada Tuhan Bapak Ibu, dan percayalah kepada janjinya. Tapi seringkali kita gak bisa melihat pengharapan yang besar di depan kita yang Tuhan berikan. Pengharapan akan kesembuhan, akan pemulihan, akan kelimpahan, akan janji-janjinya. Seringkali kita gak melihat. Kenapa? Karena iman kita mati. Iman kita tidak hidup, iman kita tidak aktif. Mari buka mata rohani kita, buka mata iman kita untuk melihat. Karena mata jasmani kita ini terbatas, tapi mata iman kita itu tidak terbatas. Saya ini lupa bawa kacamata. Jadi saya ini melihat saudara ini, saya cuma lihat ada kepala-kepala di situ. Tapi saya tidak bisa lihat orangnya, saya nggak bisa lihat mukanya. Tapi saya tahu ini ada orang itu, ya. Oh itu ada pakai baju pink, baju biru, baju putih. Saya tahu. Tapi lihat muka jelas itu saya tidak tahu. Buram semuanya. Karena saya melihat dengan mata jasmani. Saya lupa bawa kacamata, ya udah, saya udah buram. Tapi ketika kita melihat dengan mata iman, janji Tuhan dilihat pakai mata jasmani itu tidak terlihat. Makanya kita harus hidupkan manusia rohani kita untuk bisa melihat janji Tuhan. Saya bicara begini saudara karena saya sudah mengalami apa yang Tuhan janji itu. Apa yang Tuhan katakan itu saya melihat. Walaupun memang jalannya itu panjang, terjal, berliku. Tapi ketika Allah sudah berjanji, Dia mengikat dirinya sendiri dengan sumpah dan perjanjian. Dan wow, kalau Tuhan yang berjanji, janji suami bisa palsu, janji istri bisa palsu, tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Ya,
Dia mengikat supaya apa? Supaya kita ini dengan dorongan yang kuat, kita ini menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ayo kuatkan hatimu, kuatkan imanmu hari-hari ini. Karena Tuhan sudah dekat, saudara. Hari-hari ini mari kita cari Tuhan lebih lagi. Mari kita cari perkenanan Tuhan lebih lagi. Hidup ini hanya sementara, tetapi perkenanan Tuhan itu sampai pada hidup yang kekal. Ayat 19 dikatakan, baca bersama, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar. Ya, sampai Bapak Ibu, pengharapan itu sauh yang kuat, ya, yang tidak bisa tergoyahkan dan terombang-ambingkan. Tapi bagian kita adalah dikatakan apa? Kita harus punya iman yang kuat untuk bisa menjangkau pengharapan yang di depan kita. Karena orang yang masih terus berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan. Tapi ketika kita sudah berhenti berharap, maka segala-galanya selesai, berhenti. Seringkali saudara, kita ini belum mati. Ya, tapi pengharapannya sudah mati, sehingga kita berkata, ya keadaan saya begini-begini terus, memang ya semua sudah terlambat, ya sudah begini. Tapi waktu engkau hidupkan imanmu, kita dengar kesaksiannya Ibu Naomi tadi, rasanya tidak mungkin di depannya. Ya, melihat keadaan gak punya pekerjaan, sudah dibuang oleh suami dan anak-anaknya karena menerima Yesus, dan sampai hari ini dia terus bergumul. Tapi ketika Tuhan beri, dia cuma bilang, ini tanganku Tuhan, aku ini masih bisa kerja. Kalau Tuhan memberkati aku percaya itu akan menjadi satu sumber, dan hidupnya boleh menjadi berkat bagi keluarga orang tua. Bapak Ibu, kita semua menerima pengharapan yang sama. Tuhan melemparkan janji itu bagi setiap kita yang mau percaya. Mari kita masuk dalam pengharapan itu. Dan dikatakan di sana, Yesus yang sudah masuk terlebih dahulu sebagai perintis bagi kita. Dia yang membuka jalan bagi kita untuk masuk kepada janji-janji Allah. Yesus yang lebih dulu mengorbankan nyawanya untuk memberikan sebuah pengharapan yang pasti bagi kita. Kalau hari ini orang di luar saya masih moga-moga, semoga, mudah-mudahan. Tapi orang yang percaya pada Yesus berkata, aku percaya, aku pasti punya pengharapan di dalam Kristus. Sebab sorga yang mulia itu disediakan Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Yes, ada sebuah kepastian. Saya berdoa supaya setiap kita hari-hari ini mari kita terus memperbaiki diri kita, memperbaiki hidup kita. Semakin hari kita semakin dikuduskan Tuhan, supaya kita memperoleh kekuatan untuk menjangkau satu pengharapan yang kuat di depan kita. Jangan menyerah di tengah jalan Bapak Ibu. Pertandingan iman kita ini belum selesai, masih panjang perjalanannya. Mari terus berlari, terus kejar sesuatu apa yang tidak dilihat dunia ini. Kita harus melihatnya. Hari-hari ini saya nggak pernah lelah. Saya ini kemarin baru tiba dari Bandungan. Puji Tuhan, anak-anak sekolah misi mau selesai bulan depan. Sudah angkatan yang kedua dan kita akan Januari masuk angkatan yang ketiga. Nggak terasa ya? Saudara nggak terasa, saya terasa. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Kemarin saya ketemu mereka, satu sukacita mendengar bagaimana mereka semua diubahkan Tuhan. Di sekolah misi mereka merasa, wow, ternyata menjadi Kristen itu seperti ini ya. Rata-rata semua kesaksian mereka begitu. Saya ini sudah Kristen, bahkan ada yang sudah pelayanan, ada yang sudah STH. Ya, dia bilang, saya di sekolah misi ini baru tahu Bu, baru mengerti. Loh yang sudah STH aja baru ngerti loh. Makanya puji Tuhan kalau hari ini saudara sudah dibuat mengerti oleh Tuhan tentang pengharapan yang pasti itu. Dan puji Tuhan mereka semua semangat. Besok mereka akan diutus untuk pergi ke pedesaan, ke pedalaman, masuk ke gunung-gunung sampai di Gunung Kidul sana dan lain sebagainya. Dan nanti mereka akan kembali setelah itu, nanti tanggal 16 Desember mereka akan diwisuda. Tapi nggak dibawa ke sini lagi, di sekolah nanti ya. Siapa yang mau ikut ke sekolah daftar sama saya ya. Tanggal 16 Desember kita sekalian Natalan dengan anak-anak sekolah misi di Bandungan. Dan setelah itu mereka akan pulang kembali ke daerah mereka masing-masing. Dan yang
tidak punya pelayanan akan diutus ya ke pengutusan misi. Sudah ada beberapa yang dikirim ke pedalaman Kalimantan untuk menjadi guru agama Kristen di sana, dan saya bersyukur Bapak Ibu. Haleluya melihat itu ya. Kalau setiap kali melihat sekolah itu, saya hanya bilang ini sekolah iman, dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak ada Tuhan udah bikin ada. Cuma karena satu modal percaya, menerima pengharapan yang dari Tuhan. Apa yang mustahil ternyata tidak mustahil. Saya pernah bilang dulu, Tuhan kenapa Tuhan pilih saya bikin sekolah? Sekolah gratis lagi, itu kan tidak gampang, itu kan tidak mudah. Ya, belum ada saya lihat pengusaha bikin sekolah gratis begitu. Ya, lah saya ini siapa? Tapi Tuhan bilang bukan kamu. Aku hanya pakai imanmu, tapi aku yang akan berperkara. Dan sampai hari ini saya melihat bagaimana Tuhan sangat luar biasa saudara. Mencukupi, memenuhi, bahkan wow, tidak ada kata-kata saudara. Cuma satu, saya ingat waktu pertama kali Tuhan suruh bikin itu, ya saya bilang Tuhan saya ini bukan orang kaya, saya gak punya uang miliaran. Tapi Tuhan bilang, aku gak cari orang kaya, aku gak cari orang pinter. Aku cuma cari orang yang beriman dan percaya. Melihat dengan mata iman sesuatu yang orang gak lihat. Bapak Ibu bayangkan kalau saya gak taat, kalau saya tidak mau menanggapi proyek Tuhan itu, tidak akan ada anak-anak 60 anak yang bisa bersekolah dan menjadi hamba-hamba Tuhan. Bahkan ini nanti sudah banyak yang mulai daftar. Ya ayo, Tuhan cuma mau cari orang yang taat, peka dan percaya bahwa Allah berjanji dia mengikat sumpah atas dirinya sendiri. Dan kalau dia bersumpah atas dirinya, maka janji itu pasti dia tepati. Hari ini mungkin engkau berkata, Tuhan aku belum melihat janjimu. Saudara, lewat kematian Yesus di atas kayu salib, itu menjadi jaminan bagi setiap kita bahwa dia sudah beri nyawanya. Apalagi yang lain dia pasti akan beri buat kita. Malam ini kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan. Kita percaya bahwa perjamuan itu adalah satu hal yang Tuhan lakukan agar hubungan kita dengan Tuhan kembali terhubung. Agar hubungan kita dengan Tuhan yang dulu rusak, yaitu dipulihkan kembali. Perjamuan adalah salah satu sakramen yang sakral yang kudus. Sebelum kita melakukan perjamuan, Tuhan mau koreksi hati dan hidup kita, bertobat dulu, mohon pengampunan supaya Tuhan melayakkan kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Bangkit berdiri bersama. Kita katakan pujian ini Bapak Ibu. Salibmu Tuhan membuka mataku. Salibmu membuka mataku. Betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan hidupku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, roti dan anggur yang ada di tanganmu itu adalah darah dan tubuh Kristus. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri.
Dan baru sesudah itu ia boleh makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita menguji diri kita. Apakah ada sesuatu yang menjadi penghalang, entah itu dosa, entah itu ketidakpercayaan kita, kekhawatiran yang menguasai kita. Mari buang semua hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan dengan kekudusan, dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Mari cek Bapak Ibu, minta ampun atas setiap dosa kita. Kalau ada dosa, katakan, Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mohon pengampunan dari Tuhan. Saya beri saudara waktu sejenak. Kalau ada kepahitan, ada amarah, saudara katakan, Tuhan, aku mau mengampuni. Mari lepaskan pengampunan. Mari minta kepada Tuhan. Bilang pada Tuhan, kuduskan hidup kami Tuhan. Kuduskan hati kami, pikiran kami, perbuatan kami. Kami mau bertobat. Kami mau terus dilayakkan, dikuduskan. Ampuni kalau kami ada marah kepada orang lain. Engkau dapati hati kami tidak berkenan mungkin Tuhan, ampuni kami. Engkau dapati mungkin ada kekhawatiran, ampuni kami. Layakkan kami Tuhan. Mari angkat tinggi roti di tanganmu saudara, di tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, bukankah roti ini adalah tubuh Kristus yang terpecah dan diserahkan bagimu? Amin. Terima dengan iman, makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat tinggi cawan di tangan kananmu. Darah yang tercurah. Darah yang dibayar dengan penderitaan. Darah yang menghapuskan dosa dan pemberontakan. Darah yang mematahkan setiap kutuk atas hidup kita. Darah yang menyelamatkan kita. Darah yang tercurah dengan sebuah pengorbanan. Tuhan, kami bersyukur lewat penderitaan-Mu kami boleh diselamatkan. Darah ini memutuskan setiap kutuk turun-temurun. Darah ini memutuskan kutuk kematian. Darah ini memutuskan kutuk kemiskinan. Memutuskan kutuk sakit penyakit. Bahkan kutuk kebinasaan. Kami tahu darah ini juga tertumpah bagi keluarga kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Darah ini tertumpah bagi anak-anak kami yang mungkin jauh dari Tuhan. Bagi keluarga kami yang belum mengenal Engkau. Kami juga mengangkat cawan ini atas nama mereka Tuhan. Kami mengangkat cawan ini Tuhan. Buat suami, buat anak, buat saudara kami, buat orang tua kami yang belum bertobat. Dengan iman kami taruh, iman percaya lewat darah Yesus mereka boleh diselamatkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan ini adalah darah Kristus yang diberi buat saudara dan saya? Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, karena salib-Mu kami memperoleh kemerdekaan Tuhan. Karena salib-Mu kami disembuhkan malam ini. Setiap sakit penyakit di dalam nama Yesus kami disembuhkan oleh darah Yesus. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn His face on you and give you peace.
Kami berdoa Tuhan malam hari ini, biar anugerah-Mu melimpah turun atas hidup setiap kami Bapa, untuk memampukan kami melihat satu pengharapan yang pasti di depan kami, sehingga iman kami tidak digoyahkan Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Engkau yang berjanji atas diri-Mu sendiri, Engkau mengikat sumpah atas nama-Mu sendiri. Karena itu kami semua percaya malam ini. Mungkin yang datang dengan keraguan, ada di antara kami mungkin yang sedang sakit Tuhan, yang sedang mengalami pergumulan yang berat dalam keuangan, yang sedang mengalami apapun malam ini. Kami melihat dengan mata iman sesuatu pengharapan yang pasti di depan kami. Kami akan meraih itu Tuhan dengan iman kami. Beri kekuatan kepada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pergumulan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak akan sanggup melewati hidup ini. Bahkan kami tidak akan bisa melewati satu hari pun tanpa Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkau pegangan hidup kami Tuhan. Bawa keluarga kami untuk sungguh-sungguh mencintai Engkau. Anak-anak kami menghormati nama-Mu yang kudus. Kami semua menghormati Tuhan. Sebab janji firman-Mu, orang yang menghormati Engkau akan Engkau hormati Tuhan. Biarlah kami menjadi rekan sekerja-Mu Bapa. Taruh hati-Mu dalam hati kami, agar kami melakukan apa yang Tuhan mau hari-hari ini. Selama masih siang, selama masih ada waktu, kami mau terus bekerja bersama dengan Tuhan. Berkati setiap mereka yang berusaha Tuhan. Berkati setiap mereka yang bekerja. Tangan orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Tangan orang yang benar akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdiri buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur untuk presiden yang baru Pak Prabowo dan Gibran yang sudah Engkau tempatkan di bangsa ini. Bagian kami adalah berdoa bagi mereka, beri roh takut akan Tuhan. Kami percaya hanya doa-doa yang sanggup menggerakkan pemerintahan di atas bangsa ini. Karena Tuhan Engkau mendengarkan doa dan seruan anak-anak-Mu yang berdoa bagi bangsa ini. Biar terjadi pemulihan atas Indonesia. Terjadi pemulihan dalam hal ekonomi, terjadi pemulihan dalam keamanan, terjadi pemulihan dalam kesejahteraan rakyatnya Tuhan. Diberkati tanah di Indonesia, diberkati laut di Indonesia, diberkati ladang perkebunan, peternakan, bahkan setiap hal yang baik Tuhan menyatakan berkat-Mu atas Indonesia. Sehingga bangsa ini juga boleh menjadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa yang lain. Bangkitkan semakin banyak orang-orang yang benar di atas bangsa ini, yang duduk di kursi-kursi kepemerintahan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari pemberontakan, kerusuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hujan pertobatan tercurah Tuhan. Orang-orang berdosa berbalik meninggalkan jalannya yang jahat dan hidup menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Kedamaian, ketentraman Tuhan Kau berikan. Yang terutama hujan pertobatan terjadi sebelum waktu Tuhan yang mendekat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai langkah hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Yang percaya katakan bersama. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus,
selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya